Pemerintah mengisyaratkan akan mencabut PPKM ini didasarkan karena hampir seluruh daerah di Indonesia sudah berada pada PPKM level 1. Lalu seperti apa masyarakat harus menyikapinya? Kita sudah terhubung dengan Dewan Pakar IAKMI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang, Ya, terkait dengan PPKM. Ya Pak, terkait dengan PPKM yang akan dicabut begitu, apakah Anda menilai ini sudah layak dan bagaimana masyarakat harus menyikapi ini, harus berbahagia atau harus waspada begitu Pak? Ya, tentunya kita semua berharap ya agar PPKM ini memang akan menjadi instrumen kebijakan yang ke depan mungkin bisa dicabut. Nah, tentu saja PPKM ini punya beberapa indikator, ada indikator yang sifatnya khusus, ada indikator yang sifatnya umum. Indikator yang sifatnya khusus adalah angka-angka epidemiologi, mulai dari angka replikasi kasus tidak boleh lebih dari 1, angka positivity rate tidak boleh lebih dari 3%, kemudian bed occupancy untuk perawatan COVID tidak boleh lebih dari 5%, dan bahkan fatality rate. Nah, jadi angka-angka ini sebenarnya memang terlihat terkendali dalam 1 hingga 2 bulan terakhir ya, jelang 2022, tapi memang yang kekhawatiran kita itu ada indikator-indikator umum dan sifatnya makro. Kita melihat bagaimana WHO belum mencabut status dari pandemic global situation dan vaksinnya di negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan Eropa seperti Prancis, termasuk juga Australia ini sedang tingginya kasus. Bahkan di Jepang dalam seminggu terakhir ini lebih dari 1 juta kasus menjadi temuan. Dan juga apalagi di Tiongkok jutaan kasus sudah ditemukan dan ini ada juga potensi subvarian baru dari rumpun Omikron dan berpotensi menjadi kekhawatiran. Ada yang disebut dengan BF1 yang baru saja ditengarai sudah ada di Indonesia ya, dan Kementerian Kesehatan menyampaikan varian ini sudah ada di Indonesia, sehingga memang ada hal yang sifatnya early warning system yang berkaitan dengan screening perjalanan luar negeri yang harus kembali dipantau, data tes seperti whole genome sequence yang harus juga balik tingkatkan, sembari secara makro juga kita memperluas cakupan vaksinasi. Kita tahu vaksinasi booster kita sebenarnya agak berjalan terlambat ya. Vaksin ketiga atau yang disebut booster ini belum lebih dari 30%. Seharusnya kita bisa kejar minimal 70%, ya kepercayaan diri masyarakat kita dan pemerintah kita tumbuh, sehingga kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM itu wajar karena memang di dalam negeri situasinya sifatnya terkendali. Tetapi tentu saja timing itu juga menjadi penting, Mbak Lia. Ya. Di timing yang paling tepat hemat kami itu di penghujung Januari atau awal Februari tahun depan, karena melihat apakah dampak dari Nataru ini ada kenaikan signifikan. Kita juga ingin agar biasa ada protokol kesehatan itu tetap ada, di kewaspadaan itu berkaitan dengan community awareness dan juga policy awareness. Dua-duanya memang kita butuh kewaspadaan masih untuk situasi COVID yang belum berakhir dari dunia saat ini. Iya, berarti Pak yang Anda highlight adalah kesiapan atau kewaspadaan kita terkait dengan adanya kunjungan dari luar Indonesia, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Bahkan Singapura juga mencatatkan kasus dari varian baru ya. Sebelumnya belum ada. Kalau kita bicara subvarian baru seperti BA, kemudian juga BQ, itu sudah ada dan relatif terkendali. Tetapi ada subvarian baru yang BF7 yang juga menaikkan kasus ini di Tiongkok dan beberapa wilayah di Asia Timur. Ini yang harus waspadai memang. Mudah-mudahan segera dengan melakukan testing tracing yang baik, perintah mengendalikan sehingga apa yang sudah terbentuk sejauh ini hingga akhir tahun 2022 bisa kita pertahankan, dan 2023 kita menatap sesuatu yang lebih bisa menyegarkan dan juga bahagiakan kita bersama menghadapi COVID ini. Ya, harapan itu sangat dinanti ya Pak Hermawan ya. Selanjutnya kita masih berbicara soal era akhir dari pandemi ini. Untuk berbicara soal waktu, apakah saat ini waktu yang pas untuk menghentikan PPKM atau menunggu usai libur Nataru begitu Pak? Ya, hemat kami memang timingnya ya menjelang pandeminya di ujung Januari ya.
setelah adanya Nataru itu baru kita bisa evaluasi betul, karena Nataru itu kan dari tahun ke tahun selalu membawa bukti kenaikan kasus ya, di 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022. Dan dilalah memang selalu peralihan tahun ini ada varian baru dari COVID. Kita ingat dulu awal 2021 itu ada Delta, awal 2022 ada Omikron, sekarang menjelang awal 2023, walaupun bukan pada rumpun yang masih dalam satu rumpun, tetapi ada varian gitu ya, yang disebut dengan subvarian BF7. Mudah-mudahan tidak lebih mengkhawatirkan, tetapi tentu saja kewaspadaan mengingat pengalaman masa lalu ini menjadi penting, dan memang kita bijaknya kita evaluasi itu di akhir Januari setelah prosesi Nataru. Karena dampaknya baru terasa paling cepat 2-3 minggu setelah hiburan dan juga keramaian di hadapan publik begitu. Iya, apalagi saat ini kita lihat tren perjalanan ke luar negeri sudah semakin meningkat begitu ya. Dan tidak lama lagi setelah Januari nanti akan ada juga momen libur Lebaran, kemudian mudik dan bisa tersebar lagi begitu ya Pak Hermawan? Betul, yang menarik itu temuan di Prancis ya. Ada satu pesawat dari Cina ke Prancis hari kemarin, separuh dari penumpang yang dari Tiongkok itu terkonfirmasi positif COVID. Tandanya memang mobilitas antar negara itu terutama yang dari wilayah Tiongkok, nah itu sangat penting untuk dilakukan screening dan sekaligus whole genome sequence testing ya, bahkan untuk keseluruhan saat ini. Nah, kewaspadaan antar negara ini yang akan melindungi pergerakan kita di dalam negara kita sehingga kita tetap merasa nyaman. Yang penting pemerintah juga sigap untuk memproteksi dari perjalanan internasional saat ini. Balia. Ya, baik Pak. Kita bicara soal kondisi di dalam negeri lagi. Kondisi seperti apa kira-kira menurut analisa Anda kondisi yang akan dihadapi oleh warga di Indonesia pasca dicabutnya PPKM sesuai dengan rencana begitu? Ya, sebenarnya yang menjadi PR kita ini saat ini vaksinasi ya, cakupan vaksinasi booster terutama yang masih di bawah 30%. Dan oleh karena ini masih rendah, orang-orang yang beresiko seperti lansia, orang dengan komorbid, tetap saja inilah yang menyebabkan kasusnya itu tinggi dan terjadi fatality. Walaupun kasus aktif kita sekarang sudah kurang dari 20.000, tapi kematian juga masih terjadi. Nah, oleh karena itulah kita ingin agar orang-orang yang memiliki resiko karena komorbid dan karena faktor lansia ini dipantau dan diproaktifkan untuk dilihat apakah sudah divaksin atau belum, sehingga inilah yang memang akan memberikan perlindungan optimal. Samping itu juga memang berkaitan dengan edukasi terhadap penggunaan masker ya. Walaupun menjaga jarak itu sudah susah karena keramaian di moda transportasi, layanan publik dan lain-lain, tapi kesadaran untuk bermasker di ruang publik itu sebaiknya tetap harus ditumbuh kembangkan dan terbiasa untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ini bagian dari new habit yang sebenarnya jadi positif dari pelajaran kita selama pandemi COVID. Mudah-mudahan ke depan ini pemerintah dan kita semua bagian dari unsur masyarakat tidak luput ya atau tidak juga mengendorkan kampanye ini dan pada akhirnya kita bisa berdampingan dalam hal aktivitas publik dalam bentuk mencari mata pencaharian atau juga bekerja tetap terlaksana, tetapi juga kesadaran bermasker di ranah publik dan juga higienitas ya, dalam bentuk mencuci tangan dan perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi habit yang positif untuk kita semua, Mbak Lia. Ya, Anda berbicara soal protokol kesehatan yang sebaiknya terus dijadikan kebiasaan begitu ya Pak Hermawan. Dan tentunya warga harus punya langkah perlindungan diri ketika ini benar PPKM ditiadakan. Apa saja Pak selain tadi protokol kesehatan tadi? Ya, yang penting juga ditumbuh kembangkan adalah kemampuan kita untuk menjaga daya tahan ya. Daya tahan itu ada dua, daya tahan kita secara fisik dan daya tahan juga secara ekonomi. Karena juga saling terkait dengan kemampuan ekonomi juga akan menambah kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa tahun 2023 yang mungkin kita akan hadapi atau masuki dalam beberapa hari ke depan ini, tentu tahun di mana tantangan ekonomi juga tinggi berkaitan dengan potensi resesi dan juga adanya critical dynamic situation ya, mungkin tahun-tahun politik sepanjang tahun ini. Nah, oleh karenanya menjaga vitalitas tubuh kita, kebugaran, lalu istirahat yang cukup, exercise ringan tapi rutin dan teratur, gizi yang terutama.
Jadi makanan-makanan yang mengandung serat ditingkatkan dan memang harus lihat kadar kesehatan menyangkut risiko masing-masing. Ada orang per orang yang mungkin karena kolesterolnya, riwayat tingginya, dan juga risiko diabetes mungkin untuk sebagian orang itu harus dijaga makanan. Dengan demikian daya tahan terbentuk, sudah divaksin, positive thinking, duit ada, nah biasanya sehat Indonesia itu. Duit tetap ada ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra sudah berbincang dan menjabarkan terkait dengan akan rencana dihentikan PPKM ini. Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat siang Pak, salam sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu Mbak Lia.